Masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi stunting anak balita masih sebesar 21,6%. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan anak-anak, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menggagas program makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Jadi, program makanan bergizi merupakan upaya penyediaan makanan yang memenuhi standar gizi agar mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan fungsi tubuh yang optimal. Upaya untuk mewujudkan keadaan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan, pendanaan, dan tata kelola yang baik. Maka perlu dibangun sistem pola-pola dan evaluasi yang transparan serta partisipatif, termasuk melibatkan masyarakat dan lembaga pengawasan independen. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang program tersebut. Jadi, program makanan bergizi gratis atau MBG dibuat pemerintah untuk mengatasi masalah gizi dan stunting, sekaligus menyiapkan generasi Indonesia yang lebih sehat. Supaya program ini dapat sukses, bahan pangan sebaiknya diambil dari petani dan peternak lokal. Misalnya, beras, sayuran, ikan, telur, ataupun susu. Dengan begitu, selain anak-anak mendapat asupan bergizi, petani juga punya pasar yang jelas, ekonomi desa bergerak, dan ketergantungan impor bisa berkurang. Jadi, MBG bukan hanya soal makanan gratis, tapi juga cara mendorong pertanian lokal agar dapat ikut maju. Apa sih hubungan antara MBG dengan industri pertanian lokal kita? Nah, program MBG ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan sektor pertanian karena bahan pangan dari program ini seperti beras, sayur, buah, ikan, dan daging merupakan hasil produksi dari sektor pertanian. Sektor pertanian berperan penting sebagai pemasok utama yang memastikan ketersediaan bahan makanan untuk mendukung kelancaran program ini. Selain itu, produk lokal dinilai lebih segar, bernutrisi tinggi, serta harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk impor. Dengan memanfaatkan produk lokal juga mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani maupun nelayan. Nah, pada intinya, program MBG ini memberikan dua manfaat sekaligus. Anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang sehat dan seimbang, sedangkan petani memperoleh pasar yang tetap untuk hasil panennya. Dengan adanya penyerapan hasil pertanian secara rutin, petani tidak lagi mengalami kerugian karena produk mereka menumpuk atau sampai terbuang. Selanjutnya, apa dampak dari makanan sehat bergizi ini pada sektor pertanian? Ada dua dampak yang harus kita ketahui. Pertama, dampak ekonomi, dan kedua, dampak sosial. Dari dampak ekonomi sendiri, hal ini dapat membantu meningkatkan produksi para petani, meningkatkan pendapatan mereka, mengurangi ketergantungan impor pemerintah akan bahan pangan, mendorong inovasi pada sektor pertanian, dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Tentunya, program makanan sehat bergizi ini sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai suplainya. Nah, dari hal-hal tersebut, apabila bisa diimbangi oleh pemerintah, maka akan membawa dampak ekonomi yang sangat besar bagi para petani. Kemudian, dari dampak sosial, hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan desa, memperkuat ketahanan pangan dalam negara, menumbuhkan kesadaran gizi pada masyarakat, dan mendorong kolaborasi dari berbagai pihak. Tentunya, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat-masyarakat kecil seperti kalangan petani.